Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan kode kelas 641C01 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Di kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil makalah RTM ketiga kami dengan judul Analisis Keselarasan Visi dan Misi PT Pertamina Persero terhadap lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Dengan nama anggota yang pertama Aurelia Putri Herlambang, yang kedua Dava Dwi Raja, yang ketiga Deva Sandi Sanjaya, yang keempat Dwi Aryadika, dan yang terakhir ada Suci. Yang pertama ada bab 1, latar belakang. Visi dan misi merupakan landasan utama dalam menentukan arah dan strategis perusahaan. Ketidaksesuaiannya dapat menghambat efektivitas implementasi strategi, terutama pada perusahaan besar dengan struktur kompleks seperti PT Pertamina Persero. Pertamina memiliki visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia yang berorientasi pada keberlanjutan, sejalan dengan tuntutan transisi energi global. Namun, dalam praktiknya, misi dan aktivitas operasional perusahaan masih didominasi oleh pemenuhan energi berbasis minyak dan gas serta orientasi keuntungan jangka pendek. Sebagai BUMN, Pertamina juga menghadapi tanggung jawab ganda, yaitu menjaga ketahanan energi nasional dan menjalankan kebijakan pemerintah yang seringkali membatasi ruang gerak perusahaan dalam berinvestasi pada energi terbarukan. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana visi dan misi PT Pertamina Persero menurut kajian jurnal. Yang kedua, kata kunci strategi apa yang mencerminkan visi dan misi tersebut. Yang ketiga, bagaimana keselarasan visi misi dengan lingkungan bisnis seperti pelanggan, regulator, pesaing, dan teknologi. Yang keempat, bagaimana dampak ketidaksesuaian visi misi terhadap strategis dan fungsi perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, rekomendasi strategi apa yang dapat diajukan berdasarkan temuan jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Dwi Raja. Nomor NIM saya 64251266. Baik, saya akan melanjutkan presentasi di bagian tujuan masalah. Yang pertama ada mengaji visi dan misi PT Pertamina sebagaimana dikemukakan dalam berbagai jurnal dan sumber ilmiah yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi kata kunci strategi yang mencerminkan visi dan misi PT Pertamina. Yang ketiga, menganalisis tingkat keselarasan visi dan misi PT Pertamina dengan lingkungan bisnis yang meliputi pelanggan, regulator, pesaing, dan perkembangan teknologi. Keempat, ada mengevaluasi dampak ketidaksesuaian antara visi dan misi terhadap strategi dan fungsi perusahaan. Kelima, merumuskan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh PT Pertamina berdasarkan temuan hasil kajian jurnal. Baik, ke slide selanjutnya ada manfaat masalah. Yang pertama ada bagi mahasiswa menambah pemahaman tentang pentingnya keselarasan visi dan misi dalam strategi perusahaan serta penerapan teori manajemen strategis pada studi kasus BUMN. Yang kedua bagi perusahaan menjadi bahan evaluasi selaras visi, misi, dan strategi operasional serta memasuki dalam menghadapi transisi energi dan keterlanjutan. Ketiga ada bagi masyarakat. Bagi masyarakat memberikan pemahaman mengenai peran PT Pertamina dalam ketahanan energi nasional dan komite terhadap pembangunan berkelanjutan. Baik, slide selanjutnya bab 2 ya. Ada di bab 2 ini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku manajemen strategis, laporan resmi perusahaan, serta kebijakan pemerintah terkait sektor energi dan BUMN. Analisis dilakukan melalui analisis isi konten analisis untuk mengaji keselarasan visi dan misi PT Pertamina
dengan lingkungan bisnis dan strategi perusahaan, kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi strategis. Baik, dicukupkan sekian presentasi dari saya. Saya akan memberikan lanjutnya dengan rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Sandi Sanjaya dengan NIM 64251088. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi PPT dari teman saya yang sebelumnya. Kerangka analisis metode studi literatur. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis keselarasan visi dan misi perusahaan terhadap lingkungan bisnis dan strategi organisasi. Yang kedua, sumber data dan literatur. Sumber data bersifat sekunder, meliputi jurnal ilmiah terakreditasi, buku manajemen strategis, publikasi resmi PT Pertamina, kebijakan pemerintah terkait BUMN dan energi, serta artikel ilmiah tentang industri energi dan keberlanjutan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi topik dan kata kunci, penelusuran literatur ilmiah, seleksi sumber yang relevan, serta pengelompokan literatur ke dalam tema utama penelitian. Baik, langsung masuk ke bab 3, yaitu visi dan misi PT Pertamina Persero. Visinya adalah menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan. Misinya menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberi nilai tambah untuk masyarakat. Baik, lanjut ke analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, politik dan regulasi, yaitu kebijakan subsidi, harga BBM, dan transisi energi membatasi ruang gerak perusahaan. Yang kedua, ada ekonomi, yaitu fluktuasi harga minyak dan nilai tukar menekan profitabilitas. Yang ketiga, ada sosial, yaitu tuntutan masyarakat terhadap energi terjangkau dan ramah lingkungan. Yang keempat, ada teknologi, yaitu perkembangan EBT menuntut inovasi dan adaptasi cepat. Yang terakhir, ada lingkungan, yaitu tekanan global, pengurangan emisi, dan penerapan ESG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aradika dengan NIM 641262. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis lingkungan internal. Pertama, dari struktur organisasi masih terdapat birokrasi yang cukup kompleks. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan, sehingga respon terhadap perubahan masih belum optimal. Yang kedua, dari sisi fokus bisnis, perusahaan masih didominasi oleh pemanfaatan energi fosil. Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju energi baru terbarukan masih membutuhkan percepatan. Selanjutnya, budaya organisasi cenderung berorientasi pada jangka pendek. Akibatnya, perencanaan strategis jangka panjang, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan, belum menjadi prioritas utama. Kemudian dari aspek sumber daya manusia dan teknologi, kompetensi di bidang energi baru terbarukan masih terbatas. Ini menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan pengembangan teknologi. Terakhir, pada aspek kepatuhan dan tata kelola, masih diperlukan penguatan agar organisasi dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan dinamika industri. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan kesesuaian visi dan misi dengan fungsi
Pertamina sebagai perusahaan energi nasional berkelanjutan dan berkelas dunia, menekan daya saing serta peran strategis dalam memenuhi kebutuhan energi domestik. Yang kedua, misi mengintegrasikan seluruh bisnis energi dari hulu hingga hilir, menciptakan nilai dan kontribusi bagi perekonomian nasional. Yang ketiga, implementasi operasional masih dominan pada energi fosil sehingga terdapat kesenjangan dengan visi transisi menuju energi berkelanjutan. Yang keempat, kesimpulan, visi dan misi sejalan dengan fungsi Pertamina dan sebagai BUMN energi. Namun perlu penguatan integrasi agar benar-benar terwujud dalam praktik berkelanjutan. Selanjutnya, penekanan strategis PT Pertamina. Penekanan strategis utama Pertamina saat ini mencakup strategi pertumbuhan ganda yang mengadukan antara penguatan bisnis existing energi fosil dan pengembangan energi baru terbarukan. Strategi ini bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional sebagai mendukung target net zero emission. Penanganan strategis utama PT Pertamina mencakup beberapa hal, meliputi: pertama, ketahanan energi asing, yaitu Pertamina bertanggung jawab menyediakan dan melayani kebutuhan BBM dan gas bumi. Kedua, selanjutnya menjamin pemasok energi stabil dan merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, agen pembangunan, tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional dan juga memberikan dampak pada perekonomian, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, transisi energi, berperan dalam peliharaan dari energi fosil dan energi baru terbarukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Herlambang dengan NIM 64251107. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan redaksi atau area fokus. Berdasarkan dokumen Insight Weekly edisi 124 dan laporan terkait strategi bisnis PT Pertamina, berikut adalah rekomendasi area fokus dan reaksi atau langkah strategis yang dapat diambil. Yang pertama ada service quality, yang bisa disebut dengan ServiQuality, standar pelayanan prima di SPBU, kebersihan, keramahan petugas, sistem pembayaran andal. Yang kedua ada fasilitas penunjang, penguatan bright store, area istirahat, layanan isi ulang, angin atau air radiator, mendukung kenyamanan konsumen dan komunitas bikers. Yang ketiga ada digitalisasi dan tata kelola energi. Ada juga transparan distribusi energi dan subsidi tepat sasaran. Dan yang kedua ada sistem digital real time untuk stok, loading, dan tracking distribusi BBM. Yang ketiga ada sinergi pengawasan dengan Polri dan kementerian terkait untuk cegah praktik ilegal, misalnya pengoplosan LPG. Terus ada rencana tindakan perbaikan layanan dan kualitas SPBU, program ServiQuality, pencegahan harian, fasilitas penunjang, dan pelatihan operator. Yang kedua ada transparansi subsidi program subsidi tepat LPG berbasis NIK, informasi pangkalan resmi, segel hologram verifikasi. Yang ketiga ada digitalisasi, aplikasi My Pertamina, monitoring stok dan distribusi energi secara real time. Yang keempat ada CSR dan pemberdayaan, program Kencana, Manggis, Kampung Biru, dan Pertamina Peduli untuk masyarakat terdampak. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu bagian kesimpulan. Visi dan misi Pertamina atau Persero telah sejalan dengan peran sebagai BUMN energi nasional, yaitu menjaga keamanan dan ketersediaan
dan keberlanjutan energi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi strategi belum sepenuhnya optimal karena operasional masih dominan pada energi fosil. Sementara arah strategi menekankan transisi menuju energi keberlanjutan. Hambatan muncul dari faktor eksternal, subsidi, harga minyak global, dan tuntutan ESG dan internal. Struktur birokratis budaya menunjukkan komitmen perbaikan melalui transformasi bisnis. Diversifikasikan negeri, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan tata kelola untuk menjaga perusahaan energi yang komparatif dan berkelanjutan. Sarannya yaitu PT Pertamina atau Persero disarankan untuk memperkuat internalisasi visi dan misi ke seluruh fungsi perusahaan melalui kebijakan strategi, indikator kinerja, dan rencana kerja yang berorientasi pada keberlanjutan. Perusahaan perlu meningkatkan investasi pada energi baru keterbarukan, teknologi rendah karbon, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, penyederhanaan birokrasi, peningkatan koordinasi antar unit, serta penguatan prinsip good corporate governance dan ESG perlu terus dilakukan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dan studi komparatif agar analisis keselarasan visi, misi, dan strategi perusahaan dapat diukur secara lebih objektif. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.